Halo, apa kabar adik-adik di Ro Academy semuanya? Ketemu lagi sama saya Kak Abdul. Kali ini kita akan membahas tentang cara kerja dari yang namanya coin slider. Nah, udah pada bikin kan? Dan udah dimainin belum? Seru nggak main coin slidernya? Ini kalau bisa mainnya jangan sendiri, kalau bisa mainnya berdua nih. Jadi ada lawannya. Nah, coin slider ini bisa juga diwarnain nih, tapi punya Kak Abdul masih belum diwarnain. Nah, kalian bisa ngewarnain juga coin slider yang kalian punya supaya tambah lebih cakep, supaya tambah lebih senang pas maininnya. Nah, ada yang tahu nggak cara kerja coin slider itu gimana? Cara maininnya coin slider yang udah pasti kamu semua tahu adalah peraturannya. Intinya adalah kita mau masukin koin ini ke dalam dari sini, cut ke dalam si lubang yang ada di sini, ada di dalam koinnya, dalam coin slider. Coba Kak Abdul tes ya. Bisa nggak? Coba lagi. Ups. Kita coba lagi. Waduh, nggak bisa. Aduh, lewat lagi. Kesempatan terakhir nih. Nggak bisa lewat. Kok nggak bisa ya? Ntar dulu. Ini nyebelin. Ternyata Kak Abdul belum jago-jago banget nih mainin coin slidernya. Tapi intinya coin slider itu harus kamu ambil koinnya. Maksudnya adalah supaya gimana caranya koinnya itu bisa masuk ke dalam lubangnya. Nah, kalian tahu nggak kenapa coin slider bisa ngelakuin kayak gitu nih? Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di yang namanya si karet ini nih, yang udah selama ini terus kita mainin, yang kita bilang apa? Karet adalah karena dia bersifat elastis. Nah, ini kita udah sering banget nih dengerin kata-kata elastis ini. Nah, elastis itu, inget ya, elastis itu adalah bahan atau sifat dari sebuah bahan yang bisa balik lagi ke bentuk awalnya. Jadi kalau kita tarik, balik lagi, ditarik, balik lagi. Dan itu kita temukan di dalam yang namanya karet ini. Nah, dengan bisa elastis, dengan elastisitas yang dia punya, sifat elastis yang si karet ini punya, itu akan menghasilkan yang namanya gaya pegas. Nah, kita tadi Kabel ada ngomong yang namanya gaya. Nah, gaya itu apa sih? Gaya itu adalah interaksi yang dilakukan terhadap sesuatu yang mempunyai massa atau berat. Jadi mempunyai berat nih, punya bentuknya. Lalu diberikan interaksi kepada dia. Jadi bisa dilempar, bisa dipukul, bisa digoyang-goyangin, bisa di apapun, dilakukan sesuatu terhadap dia. Nah, itu adalah namanya gaya. Jadi kalau di sini, kalau di dalam coin slider, dia akan diberikan gaya pegas. Gaya pegas itu adalah gaya yang dihasilkan oleh tadi si karet ini nih, yang ada di sini. Elastis karet. Yang ini adalah karet. Nah, jadi si karet, ini kalau kita tarik, kan kayak gini nih. Nah, ini menjadi gaya pegas. Karena dia bisa terlempar gara-gara si pegasnya si karet yang ada. Jadi kalau kita tarik, nah, inilah yang dibilang dengan gaya pegas. Wah. Nah, akhirnya masuk juga Kak Abdul. Nah, coba lagi. Wah, nggak bisa. Nah, ini adalah gaya pegas. Gaya sendiri itu banyak banget. Kamu bisa nemuin ada gaya kinetik, ada gaya putar, ada gaya gesek, ada banyak gaya. Intinya dia gaya itu diberikan interaksi yang bisa mengakibatkan perubahan arah, bisa maju, bisa mundur, bisa cepat, atau jadi lambat, atau malah jadi bisa kayak mobil yang ketabrak tuh. Mobil yang ketabrak itu mengalami perubahan gaya. Jadi dari misalnya kita punya mobil nih, ini ada mobil. Oh, ini mobil yang keambil nih. Nah, ada mobil yang lagi berjalan ke satu titik, lalu dia di sini lalu dia nabrak tembok di sebelah sini. Begitu dia nyampe ke mobil ini, begitu mobilnya nyampe ke dalam tembok, yang kejadian apa? Mobilnya bakalan nabrak. Nah, hancurnya mobil itu, bentuk mobil yang nabrak,
itu terjadi karena adanya gaya yang diberikan. Jadi begitu dibentur, berubah bentuknya. Nah, itulah yang dibilang perubahan gaya. Menjadi perubahan bentuk gara-gara adanya gaya. Nah, jadi si coin slider ini gunain yang namanya gaya pegas. Nah, karena dia menggunakan gaya pegas, maka kuncinya dari bermain coin slider ini adalah, atau menggunakan coin slider adalah tergantung. Nah, ada banyak kata tergantungnya yang membuat tadi Kak Abdul coba-coba masukin, ada yang masuk. Banyak yang nggak masuk daripada masuknya. Nah, kuncinya satu, Kak Abdul harus sangat mengendalikan bagaimana kekuatan Kak Abdul dalam menarik si koinnya ke bawah. Karena elastisitas dari sebuah karet itu tuh beda-beda. Jadi kadang yang ini lebih longgar, yang ini lebih stiff. Bahasanya tuh dia lebih kaku, ada yang lebih kaku, ada yang lebih longgar, dan tergantung masa pemakaian dari masing-masing karet ini. Nah, jadi yang bisa mengendalikan kekuatan dari gaya pegas yang ada itu adalah Kak Abdul sendiri atau kamu sendiri dalam memainkannya. Jadi satu, sangat tergantung dari elastisitas yang ada, lalu tergantung dari bagaimana kekuatan kamu dalam menarik, apakah gitu atau misalnya cukup pelan. Nah, kini Kak Abdul pelanin. Nah, kalau pelan mungkin lebih bisa nih. Wah, waduh, penasaran Kak Abdul. Nggak bisa juga. Dan yang berikutnya adalah posisi di mana koinnya kamu taruh. Apa kamu taruh di pinggir? Atau kamu taruh di tengah? Atau kamu taruh di sebelah di sininya, di sebelah pojok di sebelah sininya? Tergantung posisinya ada di mana. Itulah perbedaan posisi-posisi kekuatan dan semuanya itu yang membuat tadi Kak Abdul bisa berhasil, bisa nggak berhasil, atau bisa berhasil masukin ke dalam. Nah, kalau kita ingin merancang sesuatu yang sifatnya game seperti ini, maka yang harus kita pastikan adalah dia harus memiliki tingkat probabilitas atau peluang yang cukup oke. Nah, apa tuh probabilitas dan peluang? Atau peluang, probabilitas atau peluang. Nah, kita ada namanya probabilitas atau biasa suka disebut peluang. Nah, probabilitas ini adalah kalau misalnya nih Kak Abdul punya 4 buah koin. Nah, ada 4 buah koin. Nah, probabilitas di sini akan menghitung dari 4 buah koin yang Kak Abdul nanti cobain 4 kali. Berapa banyak sih yang bisa masuk? Nah, contoh nih, kita ambil koin pertama, kita coba lempar. Kita coba gunain ya. Masuk. Satu ya. Jadi kalau kita punya probabilitas, sekarang kita punya ada 4 buah koin. Tadi ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, koin yang pertama tadi Kak Abdul masukin, masuk. Oke, masuk. Coba nih koin yang kedua nih, masuk nggak? Wah, koin kedua tetot, gagal. Ambil koin ketiga. Koin ketiga, wah, masih bisa coba lagi nih, nggak bisa sih tadi. Koin ketiga, aduh. Koin ketiga gagal. Dan koin keempat gagal juga. Gagal. Nah, probabilitasnya, jadi kalau dilihat di sini adalah Kak Abdul berhasil memasukkan satu koin dari percobaan 4 kali, di mana 3-nya gagal. Nah, jadi kalau kita bilang di sini probabilitas, kalau misalnya ditanya, jadi berapa peluangnya dari dan Kak Abdul harus sering-sering coba. Jadi makin kita coba, ini kalau misalnya dari sini nih percobaan pertama Kak Abdul, maka Kak Abdul kalau ditanya peluang keberhasilannya, jadi adalah masuk 1 dari 4. Artinya peluangnya Kak Abdul adalah 1 dari 4 kali percobaan. Gagalnya itu 3 dari 4. Artinya dari 4 kali percobaan gagal 3. Kalau yang ini
keberhasilan, masuk 1 dari 4 kali. Nah, makin sering dicoba, maka ini akan terus berubah-ubah nanti angkanya, sampai nanti ada biasanya, wah ternyata kalau aku mainin coin slider ini, ya minimal peluang aku tuh pasti masuk deh 1. Pasti masuk 1, pasti masuk 1. Jadi at least kamu bisa bilang, wah peluang dalam bermain coin slider ini, dari semua koin yang ada, pasti minimal masuk 1. Asal, tadi balik lagi, kamu bisa mengendalikan gaya pegasnya, bisa mengendalikan tarikan kamu, dan bisa mengendalikan di mana posisi koin yang ada. Dan itu butuh latihan. Makin sering kamu latihan, makin kamu makin jago dalam menggunakan coin slider. Nah, probabilitas ini jadi penting. Kenapa? Karena kalau terlalu sulit, kalau misalnya nih setiap kali kalian mainin, peluang yang terjadi misalnya adalah selalu aja 0/4. Nggak ada yang masuk terus, selalu aja begini. Ini akan membuat permainannya jadi nggak seru. Nah, kalau peluangnya kayak gini 0/4 atau nggak bisa masukin sama sekali dari 4 kali percobaan, dan terus-terusan kayak gitu akan membuat kamu juga maininnya males maininnya nggak bisa masuk-masuk. Tapi juga kebalikannya juga nggak enak kalau misalnya 4/4. Kamu bisa memasukkan semua koinnya terus-terusan. Setiap kali cobain masuk, atau setiap kali gitu masuk terus gitu. Juga jadi nggak seru mainnya, jadi kurang ada tantangannya. Jadi nanti waktu kamu menciptakan robot atau menciptakan permainan di mana ada robot yang sifatnya permainan seperti ini, kamu harus pastikan probabilitasnya cukup oke untuk dimainkan. Nah, itu aja penjelasan dari Kak Abdul mengenai coin slider dengan cara bermainnya. Lalu tadi kita juga udah belajar gaya pegas, kita juga belajar tadi yang namanya probabilitas atau peluang. Nah, Kak Abdul punya challenge nih buat kalian nanti untuk nanti kita bahas di online class yang nanti akan kalian ikutin. Challenge-nya apa? Challenge-nya adalah kalian cobain kalau kalian berapa sih probabilitasnya yang kalian miliki, kalian berapa sih peluangnya. Nah, cara ngitungnya sama kayak yang tadi. Jadi kalau kalian cobain percobaan pertama, cobain 1, 2, wah ternyata aku percobaan pertamanya misalnya kayak Kak Abdul tadi, percobaan pertama masuk 1 dari 4. Ini percobaan yang pertama. Kita main 5 percobaan deh. Nah, percobaan keduanya berapa? Percobaan ketiganya berapa? Percobaan keempatnya berapa? Dan percobaan kelimanya berapa? Nah, ini semua nanti kita akan bahas nih waktu di kelas online-nya. Nah, biar kita tahu siapa. Kalau misalnya adik-adik, misalnya kamu berapa, aku tuh nanti kita berapa sih peluangnya, kamu tuh benar-benar bisa masukin ini, sangat bisa mengontrol atau tidak. Nanti kita lihat di kelas online-nya. Nah, seperti biasa, kalau ada pertanyaan dari tadi penjelasannya Kak Abdul, bisa kalian tanyakan langsung ke tim Diro, atau kalian list dulu pertanyaannya untuk kalian tanyakan di kelas online yang sudah kalian ikuti. Bye!